Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nabil Fauzan. Saya sebagai host di acara kali ini, dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Eka Henry selaku narasumber. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi ini program kerja dari bidang advokat Pak, yang bernama Advokat. Nah, kami di sini program kerjanya bertujuan untuk mengedukasi kawan-kawan mahasiswa Pak. Nah, dengan perkembangan zaman yang sekarang sudah semakin maju, makanya kami menggunakan rekaman ini Pak. Jadi judul kali ini legalitas kontrasepsi bagi anak. Kontrasepsi itu peraturan pemerintah yang banyak kontroversial Pak, oleh kalangan masyarakat, kalangan ulama. Ya. Nah, jadi saya ingin menanyakan ke Bapak, apa sih Pak kontrasepsi itu? Pertama saya apresiasi terhadap kawan MPS PAI ya, yang sudah membuat acara seperti ini, podcast ya. Mudah-mudahan juga ini nanti bisa bersosialisasi kepada teman-teman lain, teman adik mahasiswa. Berkenaan dengan tema yang saya angkat ini, yaitu kontroversi seputar sebenarnya peraturan pemerintah yang nomor 28 tahun 2024 tentang implementasi dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang protokol kesehatan. Jadi ada salah satu pasal di PP tersebut. Ya, salah satu tiga kalau saya akhirkan di sekali itu mengatur tentang misalnya pendeteksian ini mengenai screening, pengobatan, dan konseling, termasuk juga penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar atau remaja. Nah, ini yang kemudian menjadi kontroversi gitu kan, karena dinilai oleh sebagian besar kalangan dianggap sebagai pintu masuk ya. Ini kekhawatirannya ini sebagai pintu masuk untuk melegalkan praktek seks bebas di dalam pelajar dan remaja. Itu sebenarnya poinnya. Nah, itu kan Pak menjadi praktik bagi remaja-remaja di seks bebas itu Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai PP ini Pak? PP ini kan harus dibaca secara utuh ya, tidak jangan tidak sebagai ini. Walaupun mungkin ada celah ya dalam aturan yang bisa berjalan. Tapi maksudnya mungkin baik ya, tapi ternyata kemudian punya akses yang kurang. Karena tadi dianggap itu sebagai pintu masuk yang melegalkan praktik seks bebas pelajar remaja. Karena kita tahu kita ini kan masyarakat agamis ya, tidak bisa tabu dalam hal-hal seperti ini gitu. Jadi wajar kalau kemudian menjadi kontroversi ya. Saya yakin ya karena awalnya tidak begitu ya, tidak melakukan pemerintahkan itu proteksi. Tapi memang perlu dikaji ya, lebih jauh. Karena yang saya lihat yang penting itu sebenarnya adalah sex education ya, pendidikan seks bagi remaja pelajar yang dulu mereka mesti tahu apa sebenarnya yang maksud dengan seks itu juga masalah hukumnya, masalah konsekuensinya, termasuk juga bagaimana yang sebenarnya konteks sebenarnya, misalnya di berita keluarga dan segala macam. Nah, kalau bicara remaja kan mungkin karena akses yang pada seks bebas gitu kan, kita banyak negatif itu yang mereka harus paham. Jangan sampai karena keawaman ya anak muda pelajar mahasiswa dengan awam dan mereka terlibat dalam praktek itu, praktek seks bebas itu. Tapi yang kita perlu perkuat sebenarnya bukan menyediakan fasilitasi alat kontrasepsi kan. Ya, itu kan kontrasepsi tidak dilarang, ada di rumah itu tidak bebas. Tapi itu kan memang kebutuhan yang legal seperti bersama dengan istri yang misalnya menunda kehamilan dan segala macam kan gitu, atau pola yang legal lah. Jadi ini saya kira perlu pendidikan sex education itu yang penting diajarkan kepada remaja,
mereka jangan sampai terjebak ke dalam praktek-praktek tersebut. Apalagi sekarang kan banyak fenomena misalnya ilmu berpikir kan, berpikir, ya, praktek jual beli orang itu kan, yang prostitusi, yang melibatkan anak-anak bawah umur. Nah ini kan ini harus dapat pendidikan, dan dampaknya sangat buruk sekali gitu. Untuk masa depan, ya, untuk generasi yang selanjutnya. Nah itu yang saya kira mungkin untuk ditanamkan kepada pelajar, bukan fasilitasi itu sebenarnya. Karena itu memang kampanye fasilitasi itu, itu sudah dijual bebas juga gitu. Nah, juga orang tahu aja yang salah gitu kan. Salah penggunaan, salah menggunakan, saya kira itu yang harus dilakukan. Nah memang Pak, kalau di undang-undang itu dia hanya mengatakan penyediaan alat kontrasepsi, dan mereka menjelaskan lagi kalau alat kontrasepsi itu hanya untuk pasangan suami istri yang masih subur gitu Pak. Ya, kan itu dikatakan kan sebenarnya legal gitu mereka, tapi untuk kebutuhan memang tentu kan ya seperti masalah menunda kehamilan segala macam kan gitu kan. Misalkan kalau kontrasepsi kan macam-macam. Ya, ada yang pakai obat suntik, ada segala macam, yang istilah, ada juga pakai pemakai, ya pakai kondom misalnya, kan itu semua konsumsi gitu. Nah yang itu diperlukan dipakai karena memang untuk bisa menggunakan bulan. Tapi kalau ini dijadikan sebagai propaganda untuk ini nanti takutnya dipahami sebagai ini membenarkan praktek seks bebas gitu. Nah, itu tentu saja bertolak belakang dengan norma-norma kita sebagai bangsa beragama kan, yang memiliki etika, moral, budaya ini. Beda mungkin di barat, kalau barat memang mereka kan kan bebas, bebasnya. Soalnya orang suka sama suka dan masalah. Kalau di sini kan walaupun di sama suka kan ada norma, ada budaya yang harus dihidup kan. Nah, kita kan Pak sebagai mahasiswa aktif nih Pak, juga calon pendidik, bagaimana sih upaya kita dalam menghadapi kondisi tersebut? Ya, nah ini kan calon guru kan. Kita ini kan akan terjun ke masyarakat, yang membina para remaja, para pelajar. Salah satu tugas kita itu benar-benar memberikan pendidikan yang benar kepada remaja. Bukan hanya dengan pelajaran di sekolah ya, tapi termasuk juga terhadap respon problem-problem yang terjadi di masyarakat. Ya, seperti kriminalisasi bebas, narkoba, ya, itu kan fenomena yang sekarang ini menjala kan. Kita harus menjadi tanggung jawab kita itu. Kita harus paham juga tentang soal-soal tersebut gitu ya, untuk mengantisipasi yang termasuk juga bahkan ini kan ada himbauan misalnya kan untuk kita sadar tentang apa namanya bahaya, ancaman, praktek misalnya apa sebenarnya itu seksual harassment, kekerasan yang seksual misalnya, pelecehan misalnya contohnya. Nah itu kan kita ada himbauan dari untuk memproteksi mahasiswa jangan sampai misalnya dari korban, ya, atau mahasiswa juga jangan sampai dari korban. Kita menghindari hal-hal misalnya kita melarang ada proses bimbingan skripsi misalnya di luar kampus, misalnya di kafe atau di mana gitu kan. Di rumah pun kalau bisa jangan gitu kan. Kalau bisa ya di kampus. Supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Atau membimbing di bukan jam kerja, misalnya di hari Minggu, daerah Sabtu, kampus darola, misalnya itu kan kita hindari. Itu mendapatkan. Nah, mahasiswa juga harus aware dengan itu, jangan takut. Kalau misalnya terjadi pelecehan, ya, itu tidak boleh diam, harus sampaikan. Itu dalam rangka untuk kita memperbaiki. Kalau sudah terjadi, ya kan sulit kita selesaikan. Lebih bagus kan kita mengantisipasi sebelum itu terjadi. Begitu juga sama mahasiswa. Kalian juga harus melihat hukum gitu. Mana saja akan masuk kategori pelecehan seksual. Kita kan namanya kan sudah paham juga kan, literasi kita kan. Kita sudah bercanda-canda yang melakukan hukum. Itu sebenarnya kalau ada orang tersinggung itu bisa dilaporkan kita itu. Tidak berpelecehan. Karena pelecehan ini macam-macam, karena kita nyentuh, karena termasuk juga kita ngomong juga kata-kata yang mengandung makna
ya. Artinya kita harus paham itu, dosen, mahasiswa, guru. Nanti kalian yang jadi guru gitu juga. Nanti ngeliat muridnya agak ini sedikit, langsung mungkin bahasanya nggak enak keluar atau apa gitu. Itu nggak boleh. Kalau sampai melakukan tindakan yang melecehkan, itu bisa dibawa ke ranah hukum. Nah ini kita harus tahu, kayak gitu, harus kita pahami. Sekarang ini kan orang udah ngerti hukum. Sekarang guru hukum aja salah bisa dilaporkan gitu kan. Apalagi kalau dia mau menuntut salah gitu. Nah kan gitu. Jadi hati-hati. Inilah cara kita. Nah, kita ini kan manusia. Makhluk manusia kan permasalahan lupa. Bisa saja kita menjadi korban atau kita pelaku kan. Dan itu maka kalau kita tertawa sebagai hak atau sebagai stop kan, saling mengingatkan, saling menjaga, seolah aman, ya. Oh, nanti kita ingatkan dengan itu nanti ini gitu kan. Kamu juga kalau ada dosen mohon maaf Pak, kami tidak tersinggung dengan ini gitu. Kayak gitu. Jadi perlu ada realitika seperti itu. Jangan takut, jangan mentang-mentang kamu butuh takut gitu kan. Dosen kan kalau bimbingan takut, kamu dilecehkan kamu diterima aja. Jangan, kita punya hak gitu di mata hukum itu yang sama. Nah inilah tujuan kita di pendidikan ini kan, mereka meningkatkan kesadaran itu. Nah, jadi guru juga nanti gitu kepada siswanya, mengingatkan mereka hak mereka, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu untuk menjaga agar hal-hal yang tidak terjadi. Nah Pak, jika ada Pak mahasiswa itu misalnya terkena kasus gitu Pak, mereka itu takut gitu Pak, atau bingung dia mau lapor kemana. Nah, terkhusus lingkungan kampus apa? Alurnya gimana Pak? Oke, ini sambil kopi ya. Iya. Apa namanya? Ini yang jadi problem biasanya. Orang korban tidak kerasa siswa itu biasanya rata-rata mereka malu, karena itu menyangkut air kan. Jadi sama seperti menempuh air di dulang kan, cuci kita sendiri kan. Ya maka banyak akhirnya fenomena rasa siswa itu biasanya dia bersifat laten, ada sembunyi gitu ya, atau seperti gunung es, di permukaan sedikit tapi bawahnya banyak. Karena itu tadi, tapi selain aku juga malu kan. Nah itu semua sekarang nggak usah lagi, harus berani. Harus berani karena memang itu hak anda untuk. Andai kan kasus yang terjadi pada oknum salah satu ketua KPU kemarin kan, yang dilaporkan oleh salah seorang apa namanya pengurus pemilu di luar negeri itu kan. Iya. Siapa nama ketua KPU yang membuktikan itu kan? Nah itu kan karena ada perempuan yang berani melaporkan, walaupun dia malu tapi dia ingin menyelamatkan calon yang lain gitu. Ingin jangan sampai jadi yang ada korban-korban yang lain-lain. Nah itu maksudnya semangat itu yang penting gitu. Ya semangat itu penting untuk saling melindungi istilahnya kan. Karena kalau kalian sudah jadi korban sekali, itu banyak frustasi, ya, stres, tidak percaya diri lagi, akhirnya kemudian tidak selesai, jadi introvert, jadi tertutup, mungkin ada sampai bunuh diri kan. Nah, kan berbahaya gitu. Jadi itu sama dengan lose of hope, jadi hilangnya harapan gitu tentang masa depan gitu. Oleh karena itu maka kita mesti jaga ya, kita begitu kepada Allah dan kita memproteksi secara sosiologis. Memproteksi secara sosiologis itu kita mengingatkan, ya kan? Nah, kalau ada gejala-gejala itu diingatkan, ya, lapor. Dan gimana cara lapor? Nah, kita punya kalau punya prodi kan, punya prodi yang bisa sebagai orang tua langsung aja kan. Itu kan tua apa namanya orang tua langsung selain orang tua di rumah kan. Orang tua di kampung kan jauh kan, kayak tiap hari kamu ketemu kan nggak prodi kan, kamu bisa kamu lapor ya. Kalau nggak selesai itu kita ada tekanan, ya kan, ada bidang kemahasiswaan. Kalau nggak ada kita di sini ada dewan kode etik namanya, ya ada kode etiknya, itu bisa lapor ke kode etik, nanti kode etik akan memanggil dan menindakkan siapa yang itu. Dia ada sebelumnya, jadi nggak usah dia bilang. Ya. Termasuk HPS kan bisa menjadi nggak sarangan kan? Kalau ada misalnya HPS kan bisa melakukan HPS bisa mendampingi kan?
untuk melaporkan ke Rogi atau ke kanan ya. Nah, karena nanti akan membawa kepada kode etik. Kode etik nanti akan memanggil para pihak konfirmasi seperti apa, kayak gitu kan? Kita kembali lagi kepada judul kita Pak. Oke. Tadi kan alat kontrasepsi itu pasti bertentangan dari norma agama itu Pak. Saya luruskan. Alat kontrasepsinya tidak bertentangan. Iya. Tidak bertentangan. Yang Kelegalannya Pak. legal itu tidak salah, karena tadi penggunaannya sebenarnya awalnya untuk itu tadi, misalnya kan keluarga subuh yang ingin mengontrol kelahiran dan macam gitu kan, mengontrol kehamilan. Ini yang jadi problem kan seks bebasnya. Nah, kalau dianggap bahwa itu sebagai pintu masuk, gitu kan? Ya, kebijakan itu dianggap sebagai pintu masuk yang seolah-olah melegalkan praktek seks bebas. Itu yang ditakutkan. Sebenarnya saya yakin ya awal undang-undangnya tidak maksudnya gitu kan, tapi kan namanya kan undang-undang kan bisa ada kelemahan gitu. Jadi itu malah jadi sarana orang untuk membenarkan praktek seks bebas. Seks bebas itu yang kita tidak sesuai. Ya. Berarti tergantung stigma masing-masing ya Pak. Ya bukan stigma, itu memang kita seks bebas itu yang kita jaga gitu kan. Nah, makanya kalau saya harus pertama ya evaluasi lagi lah kebijakan itu. Yang kedua, bagusnya adalah sekarang kita memperkuat sex education itu, pendidikan sex education dari sejak ini. Karena banyak kejadian-kejadian itu menimpa anak dari SD, SMP itu sudah ada. Yang pelaku seksual apa namanya itu prostitusi di bawah umur kan anak SMP kan. Ya mungkin tidak tahu jangan anak SD kan ya, tidak tahu. Tapi sudah SMP, SMA kan banyak kan. Iya. Nah, makanya kan kita perlu menjaga ini kan, jangan sampai dilindungi lah anak-anak ini kan, sebenarnya ini. Maka pendidikan seks itu penting. Pendidikan seks itu kan kita bicara dampak seks itu. Kalau ada hamil di usia dini itu apa, misalnya kan, itu bisa menyebabkan kematian, banyak kan gitu. Atau ada punya anak di usia masih SMA, emosi tidak stabil, ya kan, tidak punya pekerjaan, itu nanti stres kan, bisa menyebabkan kriminal-kriminal yang lain, maka ada yang aborsi kan, atau mungkin ada yang ibu membunuh anak, ya kan, atau misalnya suami membunuh anak istri, kan banyak kejadian itu, ya kan, nanti karena tidak punya pekerjaan, tuntutan anak, ya kan, pikiran belum matang, belum dewasa, stresnya tinggi, gila, bunuh diri, banyak negatif. Nah, maka perlu dididik kan, jadi jangan sampai mereka salah kaprah dalam melakukan itu. Jadi anak-anak itu harus diadvokasi itu, yang bisa beda pacaran, pacaran, gitu kan. Saya senang ada sekolah yang bisa melarang siswa pacaran gitu. Itu kan untuk menjaga, karena mereka pasti belum bisa pikir tuh tentang hari mengguru kan, senang-senang aja kan, tapi tidak tahu yang pasangan. Maka disitulah fungsi pendidikan sex education itu, supaya mereka tahu hari buruknya dan segala macam. Mungkin sekian diskusi kita tadi Pak. Ya. Mungkin saya cukup. Kawan-kawan boleh komen atau tanggapi dari diskusi yang kami tadi lakukan. Nanti silakan kawan-kawan subscribe dan like video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.